Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan cara atau prosedur mengukur atau memeriksa blok silinder, antara lain tentang diameter silinder. Nah, nanti hasil pengukuran diameter silinder ini akan dibandingkan dengan spesifikasi pada buku manual, sehingga nanti akan diperoleh hasil atau kesimpulan bahwa blok silinder ini sudah aus atau belum. Nah, untuk alat-alatnya yang akan saya gunakan, yang pertama ada jangka sorong atau vernier kaliper, kemudian ada mikrometer, kemudian ada silinder bordik, dan juga buku manual. Nah, selanjutnya untuk langkah awal pemeriksaan diameter silinder ini menggunakan jangka sorong dulu, tetapi jangka sorong atau vernier kaliper ini sebelum digunakan maka harus kita kalibrasi dulu. Nah, cara mengkalibrasi jangka sorong atau vernier kaliper ini pertama penguncinya dikendorkan, lalu digeser-geser, kemudian ditutup lagi, lalu dikunci. Nah, kemudian dilihat pada angka 0 skala vernier dan pada skala utama ini harus dipastikan segaris. Kemudian angka 10 pada vernier kaliper harus segaris juga pada bagian garis di skala utama. Nah, itu cara mengkalibrasinya. Nah, selain jangka sorong ini yang dikalibrasi, alat selanjutnya yaitu mikrometer. Mikrometer kita kalibrasi. Mengkalibrasinya menggunakan alat yang untuk nyetel kalibrasi sama batang kalibrasi. Ya, yang ini batang kalibrasi, kemudian yang ini namanya anvil, yang ini yang bisa diputar ini namanya spindle. Nah, kemudian sedangkan yang ini adalah timbel, kemudian yang kecil yang bisa diputar ini namanya ratchet stopper. Nah, cara ngalibrasinya ini, batang kalibrasi ini kita masukkan di antara anvil dan spindle. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menggeser spindlenya ini kita putar pakai timbel. Tapi nanti setelah spindlenya ini sudah mepet dengan batang kalibrasi, sudah mendekati batang kalibrasi, maka kita gantian muternya pakai ratchet stopper. Ini nanti sampai ada bunyi klik. Nah, setelah terdengar bunyi klik baru kita kunci.
Nah, kita kunci. Kemudian kita lihat garis yang sebelah sini, garis yang di tengah timbel itu kan ada garisnya. Garisnya itu dilihat apakah sudah segaris dengan garis nol apa belum. Jika belum, maka kita putar dengan pengunci atau penyetel kalibrasi ini, alat penyetel kalibrasi. Nah, ini kurang pas karena kebablasan. Ini harus tenang, tidak boleh grogi. Nah, ini sudah pas. Ini sudah segaris dengan garis pada nol, sehingga mikrometer ini sudah siap digunakan. Setelah mengkalibrasi, maka kita lepas batang kalibrasinya dengan cara pengunci kita buka dulu, lalu timbelnya kita kendorkan. Nah, setelah kendor, maka batang kalibrasi bisa diambil. Nah, setelah ini mikrometer ini siap digunakan. Ya, pertama kita ukur lubang silinder ini, kita ukur salah satu saja. Di sini kita ukur pertama menggunakan jangka sorong. Ya, caranya seperti ini. Terus kita kunci. Oke, hasil pengukuran dari jangka sorong ini menunjukkan 74,95. Oke, kemudian kita pindah ke mikrometer. Ya, ini kita sudah menyetel mikrometer ini menjadi ukuran 74,95. Kemudian kita kunci. Nah, nanti mikrometer ini kita gunakan untuk mengkalibrasi silinder Burgik. Oke, selanjutnya kita akan menentukan replacement rod dulu. Oke, replacement rod kita pilih yang 75. Kita pilih 75. Kemudian kita kalibrasi. Mikrometer kita pasang ke ragum lagi. Oke, ini sudah terpasang. Jarum pada silinder Burgik kita nolkan.
Oke, sudah pas 0, maka silinder bor kayak gini siap digunakan. Oke, kemudian kita ukur diameter silindernya. Untuk mengukur diameter silinder ini ada 6 posisi. Yang sebelah atas nanti ada posisi X sama Z, yang tengah ada X sama Y juga, yang bawah ada X sama Z juga. Kita mulai mengukur yang posisi atas, posisi Z. Ini jarumnya menunjukkan 6 strip sebelum angka 0. Jadi hasilnya adalah 0,06. Karena belum melewati karena jarumnya belum melewati angka 0, maka 0,06 ini kita tambahkan dengan hasil pengukuran dari jangka sorong tadi. Hasil dari jangka sorong tadi yaitu 74,95, kemudian kita tambahkan 0,06, maka diameternya yaitu 75,01 mm. Nah, kemudian kita tulis dulu. Kemudian kita ukur yang posisi X, yang bagian atas. Oke, hasilnya 6 strip sebelum angka 0 juga. Maka ini diameternya sama dengan yang Y tadi. Ya. Oke, kemudian kita akan mengukur yang bagian tengah pada lubang silinder. Ini menunjukkan, jarumnya menunjukkan 6 strip sebelum angka 0. Nah, maka hasilnya adalah 0,06 mm. Ditambah dengan yang hasil pengukuran jangka sorong tadi 74,95, maka diameternya adalah 75,01. Oke, kita tulis dulu. Kemudian kita ukur yang posisi X, yang bagian tengah. Ini hasilnya 7 strip sebelum angka 0. Maka hasilnya 0,07 mm ditambahkan hasil pengukuran jangka sorong 74,95, maka hasilnya adalah 75,02 mm.
Kemudian kita pindah yang sebelah bawah, yang posisi Z. Yang posisi Y ini hasilnya 7 strip sebelum angka 0, maka diameternya ini diameter lubang silindernya adalah 75,02. Kemudian yang posisi X ini hasilnya 8 strip sebelum angka 0, maka hasilnya adalah 0,08. Kemudian karena jarumnya belum melewati 0, maka ditambahkan dengan hasil pengukuran jangka sorong 74,95, maka hasil dari diameter lubang silinder ini adalah 75,03. Ya, setelah kita melakukan pengukuran, ini kita mendapatkan 6 hasil pengukuran. Nah, kemudian blok silinder yang kita gunakan ini jenisnya adalah mesin 4K. Nah, sedangkan di buku manual mesin 4K di sini standarnya adalah 75,00 sampai 75,03 mm. Nah, hasil pengukuran yang kita dapat tadi, kita cari hasil pengukuran yang paling besar. Nah, karena yang paling besar itu adalah yang paling aus. Nah, dari hasil ini yang paling besar adalah yang 75,03 mm. Kemudian di buku manual standarnya adalah standarnya adalah 75,00 sampai 75,03. Sedangkan limit keausannya adalah 0,2 mm. Nah, jika kita lihat dari hasil pengukuran, maka hasil pengukuran kita ini masih di dalam batas spesifikasi. Nah, maka bisa disimpulkan kalau blok silinder yang kita ukur tadi itu masih layak untuk dipakai. Ya, semoga cara pengukuran diameter blok silinder yang saya demonstrasikan tadi mudah dipelajari dan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.